Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel dan saya mau buat tugas nih karena tadi habis ada notifikasi dari grup WA. Saya baru lihat grup dan belum. Teman-teman saya sih sudah mengumpulkan video ini tapi saya belum. Karena saya baru melihat notifikasinya gitu. Mau ngapain sih? Di sini tuh saya mau menceritakan pengalaman saya, kisah hidup saya. Tentang apa? Tentang menjadi freelancer video editor. Keren gak tuh? Keren gak sih? Enggak kan? Ya udahlah. Jadi awalnya tuh saya kok bisa terjun ke dalam video editor itu kenapa? Kok bisa gitu loh? Karena sewaktu saya SMA, saya memang mempunyai basic sebagai videographer dan video editor gitu. Dan pada saat itu saya ingin melanjutkan passion saya ini ke pekerjaan. Akhirnya saya diminta tolong oleh bos saya untuk mengeditkan video suatu startup gitu. Mungkin pada awalnya pada masa SMA saya gampang dalam membagi waktunya karena pergantian jam di SMA kan jelas dan tugas-tugasnya pun tidak terlalu sulit. Apalagi waktu libur panjang tuh dari SMA ke kuliah, wah itu gampang banget dapat. Uang, gampang banget dapat duit. Tapi setelah masuk perkuliahan, ini saya mulai berantakan, saya mulai keteteran karena tidak bisa membagi waktu. Kenapa kok gitu? Kelas-kelas di perkuliahan ini kadang tidak pasti dengan jadwal yang dikeluarkan. Kadang ada jadwal aja saya masih keteteran kok. Nah ini kok malah jamnya geser-geser, ganti-ganti, minta ganti. Aduh, ayolah para dosen, jangan suka ganti kelas ya. Ini derita anak didik kalian ini sepertinya sudah seberat para dosen gitu. Enggak, bercanda. Jadi melanjutkan kisah yang tadi, akhirnya saya mencari cara bagaimana saya dapat mengatur waktu dari kelas-kelas perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kerja kelompok, urusan rumah, dan lain-lain, yaitu dengan niat gitu. Saya sudah menonton banyak Video bagaimana cara mengatur waktu. nggak ada yang works karena memang sebanyak itu yang dikerjakan. Yang paling works adalah niat untuk mengerjakan, bukan niat untuk nonton video terus cuma oke, aku akan melaksanakannya tapi habis gitu malah tidur kan. Aduh. Oh iya, saya baru ingat ini udah jam 1 ya, terus saya belum makan dari tadi. Ikut saya makan dulu yuk, gas. Ya guys, jadi ini lapar dan ya lapar makan. Masa lapar? Enggak deh, enggak jadi ngejokes, maaf. Makan dulu guys, nanti lanjut ceritanya, oke? Yo. Oke, sudah selesai makan, kita lanjut ceritanya. Melanjutkannya gimana ini? Oh gini aja, saya cerita bagaimana kok saya dapat bertahan nih di dunia freelancer video editor. Karena kan tadi sudah dibahas tuh, saya baru buat video ini jam 1 pagi dan itu nggak cuma hari ini doang. Sudah beberapa kali saya cuma tidur 3 jam, 2 jam. Dan apa sih yang dapat saya petik ya dari kejadian ini? Hal yang dapat saya petik adalah bagaimana saya harus menyelesaikan tugas secepat mungkin dan seefisien mungkin. Karena jika tidak dikerjakan pasti akan menumpuk, dan menumpuknya itu tidak cuma satu buku gini. Gitu. Maka dari itu kalau ada tugas-tugas dari perkuliahan, sebisa mungkin saya langsung mengerjakannya pada saat itu juga, agar nanti di rumah saya dapat melanjutkan pekerjaan saya sebagai freelancer video.
Kalau tidak begitu, seperti judul video ini, gak iso turu gitu. Nah, terus mungkin dari kalian sudah bertanya-tanya, Gak apa-apa tah tidur cuma 3 jam 2 jam, nggak bahaya tah gitu. pada kenyataannya nggak apa-apa, asal tadi niat untuk bekerja, niat untuk semangat kuliah itu ada. Karena saya akhirnya terbiasa untuk tidur cuma 3 jam 2 jam dan paginya harus berangkat kuliah lagi, melanjutkan kelas lagi, melanjutkan aktivitas seperti biasanya gitu. Dan saya di sini belajar dituntut untuk fokus dalam setiap keadaan. Itu susah, pada awalnya susah banget, ngantuknya itu wah berat sekali mata ini. Ini lihat mata saya ini udah berapa lapis ini, udah 5 lapis ada ini. Nah, itu dah nih. Dan ya saya tetap harus melaksanakan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan saya harus melanjutkan pekerjaan saya sebagai freelancer gitu. Nggak boleh ada kata alasan, nggak boleh ada kata loh nggak bisa karena kan aku masih kuliah jadi nggak bisa untuk mengerjakan dulu. Nah itu saya belajar untuk tidak berkeluh kesah. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia freelancer, mungkin cerita saya tadi dapat dijadikan pertimbangan, karena dunia freelancer ini tidak seindah yang diharapkan. Kalian akan mendapatkan beban mental yang begitu berat, kalian akan mendapatkan banyak revisi-revisi yang aneh-aneh, revisi-revisi yang tidak masuk akal. Minta revisinya itu bukan minta revisi ganti footage, ganti video, minta revisinya itu ganti lagu. Kan harus ngulang konsep dari awal, karena kan semua bahannya sudah diedit kan berpatokan pada lagunya. Kalau lagunya diganti ya harus ngulang gitu. Dan itu minta revisinya jam 10 malam, deadline-nya jam 5 pagi. Itu kalau nggak orang sakti itu nggak bisa itu. Jadi kalian kalau mau terjun ke dunia freelance, cerita saya dapat dijadikan pertimbangan. Dan semua hal yang sulit pasti akan menjadi indah pada waktunya gitu. Mungkin dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang kalian lakukan sekarang gitu. Dan apalagi ya, cukup sih dari saya. Ya kalau kalian mau berpendapat, kalau kalian mau berkomentar, langsung saja di bawah ini tulis gitu ya. Oke, bye bye.